Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa lagi dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang selalu memberikan kebaikan dan kasih karunia kepada kami. Saat ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan kami memahami firman-Mu serta kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita pasti sudah sepakat bahwa siapapun yang hidup di dalam Tuhan, dia harus membenci kejahatan. Siapapun yang mau hidup di dalam Tuhan, dia harus mau hidup menurut dengan firman Tuhan. Dan sejatinya hidup kita ini adalah hidup untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk membenci dan menjauhi kejahatan. Banyak orang yang mengakui dirinya mengasihi Tuhan, tetapi dia masih mau sesekali melakukan perbuatan yang jahat. Artinya pengakuannya dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi perbuatannya masih menurut dengan perbuatan duniawi. Maka disinilah pemazmur sangat tegas menyerukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk menjauhi kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Inilah seruan pemazmur untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita akan masuk pada masa-masa penantian penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Tentu kita sudah tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan satu bentuk kasih Allah kepada manusia yang berdosa, agar kita ini memperoleh keselamatan. Maka kita harus mengasihi Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kasih Allah itu membawa kebaikan, membawa keuntungan kepada kita. Seperti Tuhan akan melepaskan kita dari tangan orang-orang fasik. Artinya Tuhan selalu melindungi kita dari orang-orang yang jahat. Perlindungan Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan sama dengan kasih Tuhan kepada kita? Pada dasarnya tidak sama. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kasih kita. Di dalam kasih Tuhan ada keselamatan. Lalu apakah di dalam kasih kita ada keselamatan untuk Tuhan? Apakah kita memberi keselamatan untuk Tuhan? Tentunya tidak, karena Tuhan itulah keselamatan. Artinya
Tuhan tidak menuntut kita memberikan satu keuntungan kepada Dia di dalam kasih yang kita beri. Yang Tuhan inginkan hanyalah hidup kita yang benar-benar mengasihi Dia. Hidup kita yang benar-benar menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu kekal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita harus selalu berbahagia, harus selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita ini, karena tentu kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menemani, Tuhan Yesus melindungi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah yang telah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengatakan dan mengajari kami agar kami menjadi orang-orang yang hidup untuk mengasihi Tuhan, dan melalui itu Tuhan kami bisa membenci kejahatan, menjauhi kejahatan, dan kami tahu melakukan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kuatkanlah selalu kami untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, di setiap aktivitas kami ini, kami terlebih dahulu menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang melindungi kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.